awalnya tuh nggak terlalu minat ya sama si Poco M3 ini. Karena sebenarnya saya mengharapkan peluncuran di Indonesia tuh paling molor Desember 2020 lah. Karena kan dari November tuh udah diperkenalin ya. Jadi mikirnya bakal agak basi pas Desember lewat tapi nggak kunjung datang. Tapi ternyata dari spek yang ditulis di Poco M3 ini tuh dikasih harganya tuh edan banget. Oke, langsung aja kita bahas si Poco M3 ini. Yang pertama itu Snapdragon 662. Di harganya yang mulai dari 1,7 sampai 2,2, terus pakai Snapdragon 662 ini tuh bener-bener mind blown banget. Biasanya kan harga sini tuh ya paling Snapdragon 400-an atau MediaTek G70-an lah. Tapi ini enggak. Emang dulu ada ya Redmi Note 8 di kisaran 2 juta paling murah pakai Snapdragon 665, tapi ya konfigurasi paling bawah tuh kan 3/32 GB ya. Nah, tapi ini 1,799 tuh udah dapat 4/64 GB. Snapdragon ini tuh versi sedikit lebih murah dibandingkan Snapdragon 665. Bedanya ada di clock speed yang mentok di 2 GHz aja, sedangkan 665 tuh ada di 2,2 GHz. Lalu bedanya tuh ada di sektor modemnya, ini X11 LTE, sedangkan Snapdragon 665 tuh pakai X12 LTE. Yang terakhir di sektor DSP-nya ada 683 hexagon, sedangkan Snapdragon 665 pakai 685 hexagon. Jadi secara teori itu ada sedikit perbedaan pemrosesan data dan gambar, dan nanti semuanya bakal dibahas di review. Kedua tuh Full HD+. Sebenarnya ini tuh bukan kelas entry level yang pertama yang pakai layar Full HD+, ya. Sebelumnya udah ada Redmi 9. Si layar 6,53 inchnya ini tuh udah dilindungi sama layar Corning Gorilla Glass 3. Tapi nanti kita bahas di review apakah layarnya ini tuh benar-benar nyaman saat pemakaian atau cuma modal resolusi tinggi dan Corning Gorilla Glass doang. Lalu ada 6000 mAh. Yap, lagi-lagi di harganya ini tuh punya baterai besar ya, 6000 mAh. Ini tuh dibangga-banggain sampai ditulis di depan boxnya. Menurut saya sih ini pengen nyaingin banget ya sama si seri Samsung M. Tapi nanti kita lihat apakah emang mampu bersaing sama kompetitornya atau malah enggak. Baterainya ini juga udah ngedukung pengisian daya sampai 18 watt yang udah tersedia di kotak pembeliannya. Lalu keempat tuh triple kamera. Di sini Poco M3 udah pakai setup 3 lensa di bagian belakang dengan lensa utama 48 megapiksel. Dan bisa ketebak lensa lainnya tuh buat saya useless. Walaupun belum saya review ya, karena saya seperti tahu nggak suka si lensa depth dan lensa makro. Si resolusi depth sama makronya tuh masing-masing 2 megapiksel ya. Sedangkan si selfie-nya itu punya resolusi 8 megapiksel. Kita bahas nanti performa kameranya gimana di review, yang sebenarnya pasti agak bisa keterawang sih bagian ini yang dibuat tim Poco tuh mungkin masih di kelas entry level, nggak ngelebihin mid-end. Yang terakhir itu adalah pelengkap yang manis. Sebenarnya sisanya tuh emang menarik ya, seperti dual SIM card dengan microSD terpisah, lalu ada dual speaker stereo bersertifikasi high-res audio. Ada juga radio FM, sensor sidik jari di pinggir, IR blaster, dan tentunya USB Type-C. So, semua ini tuh bakal dibahas lebih tuntas di review nanti, apakah ini tuh worth it atau enggak buat dibeli. Terutama yang saya beli ini, yang variannya RAM 4GB dan penyimpanannya 64GB yang paling rendah. Apakah yang paling rendah dan paling murah itu worth it atau cuman sekedar ada aja gitu? Atau malah kita harus beli yang 6/128GB yang kata tim Poco tuh ini eksklusif di Indonesia ya, yang si lebih tingginya ini. Oke, jadi tunggu aja bahasannya di review nanti. Jangan lupa buat like, share, subscribe Fixme, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video atau review berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.